Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengunjungi ke salah satu petilasan kadipaten yang konon merupakan tempat atau daerah kekuasaan dari Adipati Aryo Penangsang yang terkenal sangat sakti itu. Lokasi petilasan dari Kadipaten Jipang Panolan ini lebih tepatnya berada di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berbicara tentang sosok Aryo Penangsang, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa, karena tokoh ini adalah tokoh Sultan Demak yang kelima setelah beliau dapat membunuh Sultan Demak yang keempat, yaitu Sunan Prawoto. Setelah Sultan Patah atau Raden Patah wafat, kemudian yang menggantikan sebagai Sultan Demak Bintoro adalah Raden Pati Unus atau yang terkenal dengan Pangeran Sabrang Lor. Setelah Raden Pati Unus gugur dalam peperangan melawan Portugis pada waktu itu, disinilah awal perpecahan, awal perang saudara di dalam Kesultanan Demak Bintoro. Yang seharusnya menjadi raja atau sultan di Demak Bintoro adalah Raden Kingkin atau Pangeran Surawiyoto, yang merupakan putra kedua dari Raden Patah. Akan tetapi waktu itu Raden Kingkin atau Pangeran Surawiyoto wafat terbunuh oleh Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto yang kala itu sedang melaksanakan sholat di pinggir sungai. Kemudian Pangeran Surawiyoto atau Raden Kingkin setelah wafat di pinggir sungai, maka beliau diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sedo Lepen. Kemudian yang menggantikan Raden Pati Unus adalah Raden Trenggono, yaitu ayah dari Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Sudah barang tentu putra Raden Kingkin atau Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sedo Lepen, yaitu Aryo Penangsang, ingin menuntut balas dendam kepada Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin. Maka setelah Sultan Trenggono wafat, kemudian yang menggantikan sebagai Sultan Demak yang keempat adalah Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto, yang kemudian pusat Kesultanan atau Kerajaan Demak dipindah ke Desa Prawoto yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kemudian Aryo Penangsang pun menuntut balas atas kematian ayahnya, yaitu dengan cara membunuh Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin. Setelah Raden Bagus Mukmin wafat terbunuh oleh Aryo Penangsang, maka pusat kerajaan atau pusat Kesultanan Demak dipindah ke Jipang Panolan. Dan saat itu Jipang berubah nama menjadi Jipang Demak.
Rupanya perang saudara atau konflik Kesultanan Demak Bintoro tidak berhenti di sini saja. Setelah Raden Bagus Mukmin terbunuh oleh Arya Penangsang, rupanya Ratu Kalinyamat yang merupakan putra dari Sultan Trenggono, yaitu adik dari Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin, tidak menerimakan atas kematian dari Raden Bagus Mukmin. Kemudian Ratu Kalinyamat meminta bantuan kepada Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya itu. Kemudian Sultan Hadiwijaya pun berunding dengan Ki Ageng Pemanahan juga Ki Ageng Benjawi. Bagaimana caranya untuk bisa membunuh Arya Penangsang. Atas inisiatif dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Benjawi, maka putra angkat Sultan Hadiwijaya yang bernama Danang Sutawijaya pun akhirnya diutus untuk maju perang melawan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Akhirnya terjadi peperangan antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang di salah satu tempat yang dikenal dengan nama Bengawan Sore. Setelah Adipati Arya Penangsang gugur, kemudian jenazahnya dibawa ke Demak, dimakamkan di dekat makam Raden Patah, yaitu tepatnya di belakang Masjid Agung Demak Bintoro. Namun ada pula makam Arya Penangsang yang berada di komplek makam Sunan Kalijaga, yaitu di Kadilangun Demak Bintoro. Setelah Arya Penangsang wafat, kemudian pusat kerajaan Demak Jipang dipindahkan oleh Sultan Hadiwijaya ke Pajang. Adapun bekas Kadipaten Jipang Panolan dijadikan makam dari kerabat atau keturunan dari Adipati Arya Penangsang. Ini adalah merupakan pusat pemerintahan Kadipaten Jipang pada waktu itu. Dan sekarang di tempat ini ada beberapa makam yang tentunya makam masih kerabat dari Arya Penangsang. Di antaranya ada makam Raden Bagus Sosrokusumo, Raden Bagus Sumantri, Raden Ayu Sekar Winangkrong, dan Tumenggung Ronggo Atmojo. Selain itu, di sini juga ada makam Santri Songo yang berada di sebelah utara makam Gedong Ageng. Berupa makam 9 santri yang diduga mata-mata Pajang yang ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Jipang Panolan pada waktu itu. Selain makam, di sini juga ada petilasan, yaitu Bengawan Sore, tempat di mana dulu peperangan antara Danang Sutawijaya dan Adipati Arya Penangsang. Ada juga petilasan Masjid Jipang Panolan. Ada pula petilasan Semayam Kaputren dan petilasan Siti Inggil. Makam ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Dan kita harus hati-hati, jangan sembrono di tempat ini, karena banyak pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh para peziarah atau para pengunjung. Di antaranya tidak boleh mengambil apapun dari makam ini, baik itu kayu maupun tanah. Warga Jipang juga memiliki tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur. Tradisi ini disebut dengan manganan
dan biasanya dilakukan di makam Gedong Ageng ini. Setidaknya ada 3 acara manganan, yakni 1 turun hujan, saat turun hujan pertama kali, saat tanam padi, dan saat panen. Acara ini biasanya disertai dengan pertunjukan seni tradisi seperti ketoprak, wayang krucil, wayang kulit, atau seni tradisi lainnya. Tetapi mitos yang beredar, jika mereka menanggap seni ketoprak, maka dilarang untuk membawakan cerita atau mengambil cerita tentang Adipati Arya Penangsang. Ini sangat berbahaya bagi warga maupun bagi para pemain seni ketoprak itu sendiri. Ini adalah aliran Sungai Bengawan Solo yang oleh rakyat Cepu menyebutnya sebagai Bengawan Sore, di mana di kala waktu sore airnya akan naik dengan sendirinya. Dan di tempat ini pula terjadi pertempuran antara Danang Sutawijaya dan Adipati Arya Penangsang. Dengan gugurnya Adipati Arya Penangsang dengan usus terburai keluar. Inilah saksi bisu dari kisah atau sejarah dari Jipang Panolan.